Ya, jadi sebagaimana yang saya bacakan dan saya tulis dalam dalil jawaban tergugat 1 itu gugatan mereka itu banyak sekali kelemahan-kelemahannya secara formil, dan menurut saya itu beralasan hukum bagi majelis hakim tidak dapat diterima. Kelemahan-kelemahannya itu misalnya yang pertama, gugatannya masih bersifat prematur. Alasannya adalah karena belum ada keputusan dari bupati ataupun wali kota. Dalam hal ini Bupati Aceh Utara belum ada keputusan tentang penetapan batas desa. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 9, pasal 9, pasal 18 dan pasal 19 Permendagri 45 tahun 2016. Nah, jadi aturan Permendagri ini mengatur ada keputusan ada keputusan penetapan, penegasan dan pengesahan batas. Nah, sementara dalam perkara ini belum ada surat keputusan ataupun peraturan daripada bupati tentang penegasan dan pengesahan batas desa Pelupakam dengan desa Blangpante. Nah, jadi gugatannya itu bersifat prematur, belum saatnya untuk dibuat. Nah, itu kelemahan secara formil gugatannya. Kemudian legal standing daripada penggugat ini tidak jelas, karena menurut Undang-Undang Pengadaan Tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pihak yang berhak dalam untuk pembebasan tanah itu adalah pihak yang menguasai dan memiliki tanah. Yang menguasai, orang yang menguasai atau memiliki tanah. Nah, sedangkan ini kecil tidak menguasai tanah, tidak memiliki tanah. Nah, tapi dia pula yang melakukan gugatan. Sehingga yang menurut kita ini gugatan legal standing kecil ini tidak ada. Jadi dia tidak punya legal standing atau standing persona in judicio dalam perkara ini. Jadi dia tidak berhak untuk melakukan gugatan itu. Begitu. Kemudian obscure libel, gugatannya kabur, tidak jelas, dasar hukumnya tidak jelas, dasar fakta maupun dasar hukum. Dia mengatakan punya batas yang dia sampaikan sebagaimana dalam dalil gugatannya itu. Batas-batasnya kan ada, dia katakan sebelah selatan berbatas dengan Bener Meriah. Dia disebutkan dalam dalil posita angka 2-nya. Nah, itu dia tidak menyebutkan dasar hukum apa batas wilayah dia seperti itu. Dan sejak kapan batas wilayah dia seperti itu. Sehingga itu tidak jelas gugatannya. Sehingga menurut kita gugatan yang demikian itu kabur. Nah, kemudian dan banyak-banyak lagi lah ya, yang lain-lain kalau saya rinci cukup banyak ya. Lalu tadi ada disebutkan bahwasanya ini lebih baik diperkarakan di PT UN begitu. Bisa dijelaskan? Nah, bisa saya jelaskan. Ini sudah ada penetapan lokasi. Sudah ada penetapan lokasi pengadaan tanah di tahun 2020. Kalau memang mereka keberatan dengan soal penetapan lokasi ini, nah mereka harus menggugat objek penetapan lokasi ini, yaitu dalam bentuk surat keputusan. Surat keputusan penetapan lokasi tanah, yaitu surat keputusan, ada SK bupatinya itu ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, surat keputusan Bupati Aceh Utara nomor 592.2/2020 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Krungtroto di Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Januari 2020. Kalau dia tidak sepakat dengan ini harus digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena ini merupakan objek sengketa tata usaha negara. Dasar hukumnya adalah Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 51 tahun 2009, kemudian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Jadi itu yang menjadi dasar hukumnya, sehingga ini kewenangan pengadilan hukum. Namun demikian kita serahkan pada majelis hakim yang menentukan apakah pengadilan ini berwenang atau pengadilan itu yang berwenang besar perkara ini. Lalu ada tadi menurut mereka untuk penggugatnya itu bukan karena batas wilayah. materi yang digugat itu bukan batas wilayah, tetapi pengadangan. pengadangan Apa melawan
Kalau menurut saya itu sebenarnya hanya alasan mereka dalam konferensi pers semata, karena kita berpotokan dan berpedoman pada dalil gugatan mereka. Nah, dalil gugatan mereka kan tidak begitu. Dalil mereka kan mendalilkan batas desa mereka ini, wilayah desa mereka ini. Termasuk salah satunya juga soal penghadangan itu. Nah, sehingga ya menurut kami ya gugatannya kabur, nggak jelas sebenarnya. Ini yang mau dipersoalkan apa ini sebenarnya? Jadi itulah kesimpulan kami, gugatannya tidak jelas. Lalu pihak Becik Belang Pantai menolak dijadikan tergugat satu. Itu kenapa alasannya begitu? Ya, itu kami katakan itu ini lebih kepada formalitas gugatan aja. Seharusnya penulisannya yang benar. Pemerintah RI, CEKI Kementerian Dalam Negeri, CEKI Gubernur Aceh, CEKI Bupati Aceh Utara, CEKI Keci Gampung Belang Pantai, Kecamatan Payabakung. Karena ini yang digugat adalah jabatannya. Jangan dipisahkan jabatan Keci dengan jabatan struktural di atasnya. Karena ini Keci ini mempunyai jabatan yang di atasnya juga, pemerintahan di atasnya. Jadi tidak boleh itu dipisahkan secara formil gugatan. Ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1004/1974 tanggal 27 Oktober 1977. Oke, next agenda berikutnya lalu apa langkah-langkah kuasa hukum dari Belang Pantai? Oke, yang perlu saya sampaikan juga dalam pokok perkara, tadi saya tidak bacakan pokok perkara ya. Dalam pokok perkaranya itu semua yang didalil-dalilkan oleh dia itu tidak benar. Yang dikatakan ini menghadang ya itu tidak benar. Mereka mempertanyakan kenapa mereka menghadiri ke lokasi, sedangkan wilayah yang dihadiri oleh mereka ini adalah wilayah desa Belang Pantai. Jadi itu yang dipertanyakan oleh warga dan Keci Belang Pantai. Jadi yang mereka bilang ini dihadang segala macam, itu saya kira sudah berlebihan. Dan secara hukum, beralasan hukum, warga Belang Pantai dan Keci Belang Pantai untuk mempertanyakan itu, karena ini kan wilayahnya Belang Pantai. Kemudian yang perlu saya tegaskan, mereka mengklaim punya wilayah di lokasi itu. Akses jalan masuk aja itu dari desa Belang Pantai. Dia gimana punya wilayah? Akses jalan masuk aja dari desa orang. Jadi ini perlu dipertanyakan. Kemudian oleh karena itu kita juga melakukan gugatan balik tadi ya, gugatan rekonvensi. Ini terkait ada tanah-tanah yang dulu itu masuk dalam wilayah Belang Pantai, itu ternyata diambil ganti rugi oleh desa Pulpakam ini. Nah, sehingga kita menuntut ganti ruginya sejumlah 700 juta rupiah. Ditambah lagi karena perbuatan dia masuk ke wilayah Belang Pantai secara melawan hukum itu dan mengklaim wilayah Belang Pantai dan mengambil uang ganti rugi yang seharusnya hak Belang Pantai, sehingga kita juga meminta secara imaterial mereka meminta maaf kepada warga Kampung Belang Pantai di harian Serambi Indonesia selama 7 hari berturut-turut. Ke media ya intinya itu. Jadi kapan didaftarkan gugatannya? Langsung bersamaan dengan konvensi ini. Jadi dalam konvensi ini kita juga gugat rekonvensi, gugat balik. Jadi bersamaan nih. Jadi itu kita mohonkan pada hakim dalam permohonan kita untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi ini, menghukum tergugat rekonvensi membayar uang kepada penggugat rekonvensi sejumlah 700 juta rupiah, menghukum tergugat rekonvensi untuk meminta maaf kepada warga Kampung Belang Pantai, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara, dan kepada Bupati Aceh Utara di harian Serambi Indonesia selama 7 hari berturut-turut, atau kepada media-media lain. Itu yang kita mintakan dalam gugatan balik kita kepada majelis hakim. Saya kira ini dari saya sementara. Dari Pak Geci ada yang mau ditambahkan dari perangkat kampung? Ada adalah penghadangan, perbuatan melawan hukum. Kalau ini ada putusan adalah dikeluarkan suatu pejabat, baru adalah ketun tata usaha negara. Ini berwenang perbuatan melawan hukum diadili oleh pengadilan di Luxembourg. Jadi bukan suatu putusan dari. Jadi materi yang didaftarkan waktu pertama kali apa sebenarnya? Apakah tapal batas atau penghadangan? Iya. Karena kita mendapat informasi ini terkait tentang tapal batas. Tidak, yang kita ini gugatannya perbuatan melawan hukum terjadi penghadangan pada saat oleh BPN melakukan identifikasi dan inventarisasi. Kapan Itu
yang tanggal 19 Mei 2020 dilakukan. Ini udah tahap kedua. Tahap pertama udah, tahap kedua baru dilakukan inventarisasi. Baru saat itu yang dilakukan. Jadi kemudian dasar di kemudian inventarisasi identifikasi, dasar ada surat pemberitahuan dari BPN kepada KISI Pelupakam untuk kami disuruh menunggu. Kemudian ada ini lagi dibuat pelatihan ini udah semua udah lengkap. Nggak ada yang diundang yang dari desa Prangpanti. Juga dipertanyakan legal standing Keci ini apakah atas kapasitas pribadi atau jabatannya? Jabatan kan? Jabatan. Karena ini pekerja Ridwan bin Zakaria, jabatan ada kepala desa, bukan pekerjaan ini. Di gugatan udah jelas. Di gugatan jelas jabatan adalah kepala desa Pelupakam, bukan pekerjaan kan? Di gugatan udah jelas. Oke.